眼爬满了家谷。Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Wanita berpakaian abu-abu itu terkekeh. Senyumnya sepertinya mampu menembus langsung ke dalam pikirannya. Ada yang salah. Si Hao terbangun dengan kaget. Bagaimana bisa seperti ini? Dalam situasi seperti ini, dia memikirkan semua hal itu, dan pikirannya telah menyebar kemana-mana. Kamu sedang memikirkan siapa yang berjalan di sampingku dan di mana bakat surgawi itu sekarang. Bagaimana bisa pikiranmu begitu berlebihan? Wanita berpakaian abu-abu berbicara dengan senyum yang juga bukan senyuman. Lapisan keringat dingin muncul di permukaan tubuh si Hao. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa dia dipengaruhi oleh kekuatan misterius. Itu membuat pikirannya kacau, dan rahasianya telah dibongkar. Dia segera memikirkan hal ini, membuatnya merasakan rasa takut yang luar biasa. Dia buru-buru menutup indera surgawinya untuk melindungi dirinya sendiri dan mencegah rahasianya terungkap. Si Hao mundur beberapa langkah. Wanita ini terlalu kuat. Ketika dua murid muncul, itu mempengaruhi pikirannya dan membuat pikirannya tidak berdaya. Kamu telah mengembangkan hubungan pikiran. Suaranya sedikit bergetar. Seberapa menakutkan ini? Itu bisa mengintip ke dalam pikiran orang lain. Bahkan seorang tokoh besar kuno akan kesulitan mengolah ini. Hati si Hao melompat-lompat panik. Dia tidak ingin pihak lain melihat ke dalam pikiran batinnya. Kemampuan semacam itu terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa bertahan melawan ini? Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Saya secara tidak sengaja memperhatikan bahwa Anda mengkhawatirkan hal-hal acak dan merasa agak geli. Wanita berpakaian abu-abu itu tertawa, memunculkan jenis kecantikan yang berbeda. Ini adalah dewi dari zaman kuno. Dia bisa memaksa kembali semua musuh selama era itu. Dia diam-diam mencoba menebak teman daunnya, namun pada akhirnya, dia terungkap. Ini benar-benar situasi yang tidak biasa. Apa? Saya hanya sedikit penasaran, kata si Hao dengan canggung. Wanita itu melihat ke arah cakrawala, dan murid ganda itu menghilang, bergabung kembali menjadi satu. Energi besar dunia yang telah diaduk perlahan surut, dan area ini menjadi tenang. Si Hao terkejut. Benar saja, karena mata itulah pikirannya terpengaruh. Itu benar-benar menakutkan. Ketika pupil ganda menghilang, mata wanita berpakaian abu-abu itu menjadi hitam pekat dan sangat dalam. Ini benar-benar unik. Dia benar-benar bisa menggabungkan dua murid bersama. Metodenya benar-benar luar biasa. Kamu sebaiknya pergi. Saya ingin melihat hari ketika Anda benar-benar bertarung dalam pertempuran hebat melawan individu bermata dua. Yang lebih lemah dan lebih kuat harus ditentukan dalam pertempuran pamungkas, kata wanita berpakaian abu-abu itu. Pasti bukan dia sendiri yang bertarung melawan si Hao. Itu hanya akan menjadi intimidasi. Si Hao terguncang saat dia melihat kulitnya. Selama era kuno, ini jelas merupakan wanita arogan yang tidak akan menempatkan bakat hebat lainnya dan individu berprestasi di matanya. Apa, kamu masih mengkhawatirkan hal-hal acak? Wanita berpakaian abu-abu itu tertawa dengan cara yang agak aneh. Dia melambaikan tangannya agar dia pergi. Dia telah duduk di dekat sumur kuno sepanjang waktu tanpa bergerak. Hanya saja, dia tampak sedikit kecewa dan frustrasi ketika dia melihat ke arah cakrawala. Si Hao turun gunung dan berjalan untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang dan berkata untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Saat itu, apakah ada bakat surgawi muda yang menemanimu? Wanita berpakaian abu-abu itu tercengang, tapi kemudian dia tersenyum. Matanya menatap ke angkasa, seolah-olah dia bisa melihat kembali ke masa lalu. Dia melambaikan lengan bajunya yang lebar dan menyapu si Hao ke bawah gunung. Si Hao ditinggalkan dalam keadaan yang agak menyedihkan saat dia jatuh dari gunung. Dia sangat tidak puas saat dia bergumam, apakah ada satu atau tidak. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya sangat bergosip dan menanyakan pertanyaan semacam ini. Dia seharusnya meminta rahasia besar kuno sebagai gantinya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia menemukan jalan gunung dan berjalan ke arahnya. Di sini,
Burung merah besar berteriak. Mereka telah mengejarnya sampai titik ini, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak bisa mendaki gunung yang pendek itu. Ketika mereka melihat Si Hao turun gunung, mereka semua menjadi bahagia. Wilayah misterius, wilayah luas tempat para pahlawan besar muncul. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan menemukan bahwa tempat ini benar-benar berbeda dari wilayah gurun. Gunung dan sungai sangat indah, dan tidak ada tanda-tanda hutan belantara yang liar. Di area di mana makhluk-makhluk berkumpul secara khusus, ada bangunan-bangunan besar dan berkembang yang disusun satu demi satu. Bahkan jika seseorang berdiri di surga, mereka masih bisa merasakan aktivitas manusia yang sibuk. Tentu saja, ini semua disertai untaian demi untaian esensi spiritual. Ada ahli yang mengawasi setiap kota besar. Individu yang kuat datang dalam jumlah besar, dan para ahli sama seperti pohon di hutan. Di wilayah yang luas ini, standar budidaya sangat tinggi. Dari perspektif tertentu, mereka benar-benar dapat mengabaikan wilayah gurun, karena wilayah misterius akan mendominasi wilayah gurun selama setiap generasi tahap tingkat dewa muncul. Pada saat ini, lokasi gunung abadi tidak dapat ditemukan. Kabut abadi menyelimuti udara dan menutupi area ini dalam kabut tipis. Di dalam aula besar dan megah yang ditempa dari perunggu, ada orang-orang yang berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Tempat ini memberikan perasaan yang agak tidak biasa, seolah-olah itu sangat jauh dan berasal dari zaman kuno. Anak itu memiliki setengah dari garis keturunan gunung abadi saya. Tetapi hanya ada satu makhluk tertinggi. Kami punya satu, jadi apakah kami masih harus membawanya kembali? Tentu saja kita harus membawanya kembali. Bahkan jika itu menyebabkan perselisihan di dalam gunung abadi saya, dia masih perlu dibawa kembali. Aku hanya takut dia mungkin menjadi korban rencana kelahiran kembali. Peluangnya sama. Saya berharap tidak ada kesalahpahaman selama pencarian ini dan anak itu dapat dibawa kembali dengan damai. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku perlu istirahat. Aula perunggu dengan cepat menjadi sunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Namun, aula istana yang berwibawa menyala. Lampu bersinar dengan gemilang, dan sebuah dekrit menerangi tempat ini dengan terang. Seseorang telah menempatkan jejak surgawi. Hanya dalam sepersekian detik, energi kuno memenuhi udara. Kemudian, fluktuasi yang mengerikan mulai berfluktuasi di seluruh gunung abadi. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak gemetar? Jejak surgawi telah disegel, dan jenis dekrit ini telah dikeluarkan. Ini semua sangat mengejutkan. Kenapa dikirim? Gunung abadi menempati area yang luas. Pakar yang menakutkan berjalan keluar dari beberapa puncak gunung dan banyak aula istana. Mereka semua melepaskan aura surga yang meluap saat mereka melihat ke arah aula istana yang berwibawa. Ibu, apa itu? Di dalam lembah seperti negeri dongeng, seorang pemuda berusia 12 atau 13 tahun bertanya sambil melihat ke kejauhan. Itu adalah dekrit dengan jejak suci paling berharga yang disegel di permukaannya. Itu bisa menembus suatu wilayah. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu muncul. Seorang wanita cantik membelai kepalanya dengan cara yang dimanjakan. Ada laki-laki lain, dan mereka jelas milik keluarga. Mereka terpesona ketika mereka melihat ke arah keputusan yang jauh. Itu adalah jejak surgawi yang berharga yang telah diturunkan dari para leluhur. Akan ada hari ketika sebuah dekrit yang disegel dengan jejak berharga saya dapat menguasai dunia. Saya adalah makhluk tertinggi pertama. Gairah heroik pemuda itu sangat dalam. Semua leluhur tua menyukaimu. Dengan bakat alami Anda akan dapat mencapainya, kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Kemudian, ketika dia melihat bocah itu dalam keadaan linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan melihat ke cakrawala bersamanya. Saya ingin menyapu tanah di bawah langit dan memajukan metode surgawi gunung abadi saya. Pemuda itu sangat sombong. Ekspresi wajahnya sepertinya memandang rendah dunia. Suami dan istri tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Keputusan itu membawa serta langit yang dipenuhi cahaya warna-warni.
Itu benar-benar bisa melewati penghalang wilayah yang disegel panjang dan berangkat dari wilayah misterius. Wilayah gurun, ibu kota obat. Si Hao berbalik dan melihat ke arah gunung pendek. Wanita berpakaian abu-abu itu terlalu istimewa. Dia meninggalkannya dengan kesan yang sangat dalam. Ayo pergi, kata burung merah besar. Kakashi harus berhati-hati. Gunung abadi, sekte mending surga, dan yang lainnya semuanya adalah warisan yang menakutkan. Anda telah memprovokasi mereka, dan dendam sekarang sulit untuk dibubarkan, kata Flamecrow. Sepanjang jalan, pesta mereka mulai membahas kekuatan kuno dan mau tidak mau memunculkan warisan kuno ini. Mereka segera memikirkan kekuatan yang telah disinggung si Hao. Saya tidak takut. Jalanku harus menyilaukan ini. Saya tidak membutuhkan perlindungan leluhur tua itu, dan saya juga tidak membutuhkan warisan mereka. Saya akan berjuang untuk semuanya sendiri. Singa berkepala 9, Huo Linger, dan Yun Si semuanya menghela nafas. Orang ini awalnya adalah anak terlantar. Dia awalnya memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan besar, namun dia akhirnya disingkirkan. Ketika mereka tiba di kaki gunung, mereka kebetulan bertemu dengan tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan surgawi, Lin Kun. Dia tampak seperti telah melihat hantu, karena si Hao baik-baik saja dan tidak mati. Kamu masih hidup. Nada suaranya agak kaku, dan dia punya firasat buruk. Dia segera berbalik untuk berlari. Namun, bisakah dia berlari lebih cepat dari teknik berharga Kun Peng? Pelangi emas terbang di langit, memotongnya. Kemudian, tinju emas menghantam. Dengan suara honglong, area ini meletus dengan simbol, dan seolah-olah petir menyambar tempat ini. Lin Kun terbang keluar. Dadanya bersinar cemerlang, dan karakter, bertahan, muncul dan bertindak seperti perisai. Itu membentuk penghalang cahaya yang menghalangi kekuatan serangan ini. Meskipun demikian, Lin Kun masih terguncang. Kekuatan ofensif semacam itu membuatnya ketakutan. Jika dia tidak memiliki simbol ini, dia pasti akan mati karena tinju itu. Ini masih muda. Bagaimana mungkin sosok raja tingkat puncak seperti dirinya menanggung ini? Ini hanya memalukan. Anak muda, tolong tenangkan amarahmu. Lin Kun mengomel dan mengoceh. Awalnya, dia telah menunggu di sini untuk melihat kematian si Hao, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa monster kecil ini akan meninggalkan gunung dengan cara yang santai. Apa yang dia terima sebagai balasan adalah kilat ganas. Suan Ni ungu menerkam. Petir menari-nari, benar-benar menenggelamkan Lin Kun di dalam, membuatnya gemetar. Berhenti. Yang tua ini tahu bahwa dia bersalah dan bersedia membayar biayanya. Dia sangat lugas dan mengaku kalah, karena dia tahu bahwa meskipun dia memiliki simbol, bertahan, pada dirinya, itu akan hilang cepat atau lambat. Karena pemuda ini tidak mati, dengan sifat, dewa dan manusia yang marah, bocah nakal ini, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Selama Lin Kun tidak ditangani, serangan tidak akan berakhir. Si Hao berhenti dan berkata, bicaralah. Bagaimana Anda akan membayar harganya? Dia tidak menempatkan Lin Kun di matanya, dan dia tidak memperlakukannya seperti ancaman. Hanya saja, dia saat ini sangat marah. Dia telah meninggalkan Lin Kun pergi di masa lalu, namun dia benar-benar pergi ke wanita berpakaian abu-abu untuk membalas dendam. Yang lama ini memiliki beberapa batang obat spiritual, itu dapat digunakan sebagai kompensasi. Lin Kun buru-buru berbicara, tetapi dia terputus. Saya membeli 48 batang obat spiritual sekaligus. Apakah saya kekurangan beberapa batang Anda? Si Hao akan mengambil keuntungan dari situasi ini, karena dia benar-benar kekurangan beberapa batang itu. Dia masih memiliki beberapa hal baik pada dirinya seperti cairan dari mata air abadi dan secangkir anggur kuno dari sarang Kun Peng, tetapi ini tidak dapat diberikan, karena itu adalah barang yang benar-benar langka. Artefak magis lainnya, bahan penyempurnaan, dan barang-barang lainnya semuanya habis. Dia praktis tidak punya uang. Tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan surgawi, Lin Kun meringis. Pihak lain terlalu aneh. Siapa yang bisa membeli 48 batang obat spiritual sekaligus? Situasi ini benar-benar sulit untuk dihadapi.
Batang obat spiritual tua ini cukup istimewa dan sulit ditemukan di pasaran. Mereka bahkan hampir tidak bisa disebut obat luar biasa, kata Lin Kun. Dia merasa jantungnya berdarah, tetapi dia tahu bahwa dia harus membayar mahal kali ini. Dia memiliki keinginan untuk mengerahkan kekuatan gerbang pengobatan surgawi, tetapi setelah memikirkan sifat Si Hao, dia segera melupakan ide ini. Pihak lain bahkan telah membunuh para ahli tertinggi sebelumnya. Sekte macam apa yang tidak takut pada orang seperti ini? Jika itu adalah raja bangsawan yang normal, dia akan lama memanggil ahli ibu kota obat untuk memusnahkan Si Hao. Terhadap pemuda yang bersedia membalas bahkan terhadap sekte mending gunung dan surga abadi ini, dia agak takut dan kesal. Dia tidak ingin terlibat terlalu dalam dengan orang ini. Kalau tidak, begitu dia naik ke tampuk kekuasaan, siapa yang bisa melawannya? Banyak orang menyadari bahwa selama Si Hao dapat terus hidup, pada akhirnya akan ada hari ketika dia akan mengabaikan wilayah gurun. Pada saat itu, akan sulit untuk menentang kekuatannya. Obat ajaib, bagaimana bisa langka? Menjelaskan. Si Hao tanpa emosi bertanya. Di belakangnya, burung merah besar tertawa dengan suara hei-hei, sementara singa berkepala 9 dan yang lainnya terdiam. Mulut Huolinger dan Yun Si berkedut. Mereka tahu bahwa meskipun orang ini tampak seperti dia tidak peduli di luar, dia dalam hati penuh dengan kegembiraan. Dia hanya melonggarkan kendali sedikit untuk menggenggamnya dengan lebih baik, apalagi mendapatkan banyak hal sekaligus. Ada tangkai ramuan emas. Lin Kun mengatupkan giginya dan hampir memuntahkan darah saat dia berbicara. Ini bukan objek spiritual biasa. Bahkan tidak ada satu batang pun yang dapat ditemukan di semua gunung terkenal dan sungai-sungai besar di sekitarnya. Jenis ramuan ini sangat sulit untuk tumbuh. Bahkan jika itu mengandung benih, dalam situasi normal, masih akan sulit untuk benar-benar tumbuh. Itu membutuhkan bumi spiritual khusus agar dapat berkecambah. Akibatnya, itu sangat langka dan berharga. Hanya ramuan emas, namun kamu ingin menyelesaikan ini. Si Hao tertawa dingin. Ada juga bunga bulan jatuh. Hati Lin Kun benar-benar terasa seperti mengeluarkan darah saat dia berbicara. Di belakang mereka, singa berkepala 9 dan yang lainnya terkejut. Mereka telah mendengar tentang jenis obat spiritual ini sebelumnya, dan itu benar-benar dapat dianggap sebagai obat yang menakjubkan. Itu jarang terlihat di dunia ini. Apa yang disebut obat-obatan menakjubkan berdiri terpisah dari massa dan sangat jarang. Bahkan jika ribuan gunung atau puluhan ribu perairan digeledah, akan sulit untuk menemukan bahkan beberapa batang saja. Valen Moonflower adalah tanaman yang seluruhnya berwarna putih salju. Yang istimewa darinya adalah bunganya seperti piringan perak yang menyerupai bulan dewa. Jauh di malam hari, itu bahkan akan melepaskan cahaya berkilauan dan gelombang cahaya seperti cahaya bulan. Aroma yang dihasilkannya dapat menjernihkan pikiran dan memungkinkan seseorang untuk dengan mudah memahami Dao. Kali ini, Si Hao tetap diam sebentar. Kemudian, dia berkata, "Dua ini tidak cukup. Mari kita berkunjung ke kediaman Anda dan melihatnya." Lin Kun tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankan harta yang telah dia lindungi selama bertahun-tahun lagi. Itu semua adalah obat ajaib yang tak ternilai harganya. Namun, mereka akan berganti pemilik hari ini. Gerbang pengobatan surgawi menempati pusat ibu kota kedokteran, karena kota ini dibangun oleh tuan leluhur mereka. Tempat ini dibangun di sekitar gunung pendek itu, dan Lin Kun memiliki halaman di bagian belakang gunung. Sebagai sesepuh yang dihormati, ia memegang posisi yang dihormati, sehingga tempat tinggalnya agak besar dan penuh dengan esensi spiritual. Ada ladang obat yang dilindungi oleh formasi, dan gelombang kabut tebal melingkar. Setelah formasi dibatalkan, begitu mereka memasuki ladang obat kecil ini, kelompok Si Hao segera melebarkan mata mereka. Tangkai ramuan yang benar-benar emas memiliki 6 daun di atasnya. Sepertinya itu diukir dari emas, dan pancaran menyilaukan dilepaskan. Tingginya hanya 1 kaki. Kabut emas beriak keluar, membawa aroma yang pekat. Barang bagus. Di sebelahnya ada tanaman seputih salju dengan kelopak bunga yang tampak seperti cakram bulan.
Mereka mengalir dengan kemegahan suci dan keharuman yang menenangkan hati dan menjernihkan pikiran tercium. Apakah itu benar-benar obat yang menakjubkan? Bunga bulan jatuh. Si Hao berseri-seri dan mulai menyeka air liurnya. Burung merah besar itu membuat gerakan serupa. Mereka benar-benar ingin segera melahap bunga itu. Apakah itu anggrek bintang ungu? Yun Si tercengang. Tidak banyak batang ini bahkan di dalam ladang obat pegunungan surgawi-surgawinya. Jenis tanaman ini sangat langka. Aroma anggrek menyerang lubang hidung. Tanaman itu berwarna ungu berkilauan dan tingginya hanya seukuran telapak tangan. Daunnya sangat kecil, tetapi setiap daunnya membentuk bintang berujung 6. Itu sangat unik. Itu seperti pohon kecil seukuran telapak tangan yang penuh dengan bintang ungu kecil. Kabut ungu mengalir di sekitarnya. Aroma yang dikeluarkannya sangat istimewa dan jauh melampaui anggrek spiritual lainnya. Sehelai daun dari batang obat ini dapat ditukar di pasar dengan beberapa batang obat spiritual biasa. Ini saja membuktikan nilai menakjubkan dari Purple Star Orchid. Ini semua karena dia adalah seorang tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan surgawi. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa menyembunyikan jenis obat-obatan menakjubkan ini untuk diri mereka sendiri? Bahkan akan sulit untuk menemukan satu batang pun seperti ini. Di dalam bidang obat, ada tangkai obat lain, dan ini adalah tangkai terakhir. Itu segera menyebabkan Yun Si berteriak ketakutan, ini sebenarnya adalah emas yang mengalir abadi. Itu karena bahkan di pegunungan surgawi-surgawi, hanya ada 2 batang. Saat dibutuhkan, mereka hanya akan memetik beberapa kelopak bunga dan pasti tidak akan merusak akarnya. Eternal Flowing Gold bisa tumbuh setinggi 1 kaki, membuatnya tampak seperti pohon kecil. Daun-daun di atasnya redup, tetapi ketika angin bertiup melewatinya, semua daun akan berbalik, dan sisi lainnya akan mengeluarkan kemegahan yang cemerlang. Sifat unik ini membuatnya seolah-olah serpihan emas mengalir, seolah-olah tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu. Itu memberikan perasaan yang agak sulit untuk dijelaskan. Aku pernah mendengar bahwa Eternal Flowing Gold berada di antara yang terbaik bahkan dalam obat-obatan yang menakjubkan. Huo Linger menghela nafas saat dia berbicara. Singa berkepala 9 dan yang lainnya semua mengangguk. Itu karena ketika satu obat halus, selama sedikit dari Eternal Flowing Gold ditambahkan, pil akan menjadi jauh lebih harum. Ini adalah transformasi mengerikan yang sangat meningkatkan karakteristik obat dari pil. Hanya ada 4 batang ini. Si Hao tampak tidak puas. Pipi Lin Kun mengalir dengan air mata. 4 obat ajaib ini masih belum cukup. Jika itu orang lain, lupakan membawa mereka keluar, dia bahkan tidak akan membiarkan mereka melihatnya. Seorang ahli perbaikan obat biasa bahkan mungkin tidak memiliki satu pun. Saya adalah tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan surgawi, namun saya hanya berhasil menukar 4 batang obat ajaib ini dengan semua yang saya miliki, dia berbicara sambil memuntahkan darah. Untuk mendapatkan 4 batang obat ini, dia telah menghabiskan tabungannya. Pada kenyataannya, si Hao agak puas. Dia ingin cepat menjadi ahli tertinggi, dan untuk melakukannya, dia benar-benar harus mendapatkan obat-obatan yang menakjubkan ini. Ini adalah bahan utama yang tidak bisa diganti. Namun hari ini, mereka segera menemukan 4 batang. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan luar biasa. Kamu ingin mengambil nyawaku sebelumnya. Jika kamu ingin lolos hanya dengan 4 batang, maka itu pasti tidak akan cukup. Si Hao mencoba menakutinya. Aku benar-benar tidak punya lagi. Ini semua yang saya miliki. Lin Kun menjadi sedih. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia pasti tidak akan mencari masalah. Ini sama dengan mengambil batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Pada akhirnya, Lin Kun menjadi cemas karena tekanan dan tidak punya pilihan lain. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu ketika dia berkata, saya tahu di mana kupu-kupu obat emas meninggal. Apa gunanya memberitahuku itu? Si Hao sepertinya tidak terlalu tertarik. Semua orang selain dia sangat terkejut sehingga mereka hampir memuntahkan darah, karena itu adalah kutu surgawi dari dunia obat. Itu suci dan surgawi, jauh lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini.
Kupu-kupu obat emas dapat menemukan akar spiritual di semua jenis tempat yang berbeda. Selama itu adalah obat spiritual, akan sulit untuk lolos dari deteksi. Semuanya akan ditemukan. Hanya dari fakta ini saja, itu menjadi sebanding dengan kupu-kupu setan pemisah langit. Selalu ada rumor yang beredar, bahwa jika kupu-kupu obat emas berdarah murni sejati masih dapat ditemukan, itu pasti akan berhibernasi di dalam ibu kota obat dan menunggu hari ketika itu akan muncul lagi. Kamu benar-benar tahu di mana itu meninggal? Tanya Yunsi. Dia berasal dari Archaic Divine Mountains, jadi dia mengerti betapa berharganya serangga ini. Tubuh Lin Kun terasa sakit. Dia mengangguk sambil mengatupkan giginya. Bukankah itu hanya kupu-kupu obat? Sesuatu yang halus seperti itu mungkin akan mati di bawah perawatanku. Kata Si Hao. Kupu-kupu obat emas yang sebenarnya memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan dapat dianggap sebagai serangga dewa kuno. Lin Kun mengoreksi. Dia menunjukkan, yang saya bicarakan bahkan lebih unik. Si Hao menjadi tertarik. Lupakan yang lainnya, hanya judul bak surgawi saja yang menjelaskan nilainya. Paling tidak, itu masih bisa digunakan sebagai obat, dan itu akan jauh lebih berharga daripada laba-laba emas dari danau laba-laba setan. Bagaimana bedanya? Burung merah besar bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah larva yang dibawa kembali oleh dewa pengobatan kuno. Rumor mengatakan bahwa itu mungkin kupu-kupu leluhur emas. Itu bisa dianggap lebih unggul dari kupu-kupu emas, jadi beberapa menyebutnya kupu-kupu kaisar, jawab Lin Kun. Kupu-kupu kaisar dikenal sebagai satu-satunya kupu-kupu surgawi emas. Semua kupu-kupu obat emas lainnya adalah pelayan yang menemani pertumbuhannya untuk perlindungan, kata Lin Kun. Apa? Gagak api tercengang dan tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Baru saja, tetua yang dihormati ini masih berbicara tentang betapa langkanya kupu-kupu obat emas ini dan bagaimana itu praktis punah, namun sekarang dia menyebut mereka pelayan kupu-kupu. Jenis nilai lain baru saja ditambahkan. Kupu-kupu kaisar sangat langka sehingga hanya satu yang terlihat selama tahun-tahun kuno. Selain dapat menemukan semua akar spiritual, kecakapan bertarungnya juga mengubah dunia, kata Lin Kun. Yunsi berkata, aku pernah mendengar bahwa ketika kupu-kupu kaisar emas muncul selama tahun-tahun kuno, kepakan sayapnya yang lembut menghancurkan 3 kupu-kupu retak iblis alam dewa menjadi berkeping-keping. Bagaimana bisa? Semua orang tercengang. Seberapa ganas makhluk itu kupu-kupu retak iblis? Itu praktis tak terkalahkan, apalagi mereka yang berada di alam dewa. Mereka memiliki kekuatan untuk memandang rendah dunia. Ini benar-benar benar. Gerbang pengobatan surgawi saya memiliki rekaman acara itu, kata Lin Kun. Selain itu, dia menjelaskan bahwa ketika dewa pengobatan kuno pergi mencari kupu-kupu obat emas, pada akhirnya, dia mendapatkan larva kupu-kupu kaisar. Pada akhirnya, dewa obat jatuh, dan larva disegel di dalam toples es surgawi. Itu tidak pernah muncul sejak itu. Apakah kamu benar-benar tahu di mana itu? Mata Si Hao akhirnya mulai menyala dengan penuh gairah. Aku tahu sedikit. Lin Kun mengangguk. Dia dalam hati tidak mau, tetapi dia agak takut dengan bencana pembunuhan di depannya. Meskipun ibu kota obat relatif jauh dari sumbernya, dia masih mendengar nama bocah iblis. Beberapa tahun yang lalu, ini masih bocah kecil, namun dia telah menimbulkan badai di alam dewa kekosongan dan menindas semua orang. Setahun yang lalu, dia membunuh jalan menuju ketenaran, mengalahkan individu bermata dua dan membunuh seorang ahli tertinggi untuk menjadi satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun. Terhadap individu berusia 10 tahun ini yang membuat marah para dewa dan manusia, serta meninggalkan sekte kuno yang besar tak berdaya, Lin Kun menjadi lebih takut semakin dia memikirkannya. Dia sangat menyesal memprovokasi dia. Semua yang dia lakukan sekarang hanyalah untuk memperbaiki situasi. Pada saat ini, kelompok itu semua bersemangat dan sangat tertarik. Bahkan Yunsi sangat tersentuh. Itu adalah kupu-kupu kaisar. Lupakan kemampuannya untuk menemukan akar spiritual, hanya kekuatannya saja yang dikenal sebagai pengubah dunia. Bahkan kupu-kupu pemecah langit iblis kuno yang terkenal, yang dikenal karena kecakapan bertarungnya yang menakutkan, tidak cocok dengannya.
Sampai pada titik di mana beberapa orang di dunia kultivasi berspekulasi bahwa jika bukan karena kemunculannya yang tunggal selama era kuno, sehingga sulit untuk mengevaluasi potensi, itu mungkin telah ditambahkan ke dalam 10 setan kuno. Ini bukan omong kosong acak dan benar-benar telah dipertimbangkan sebelumnya. Itu di atas kupu-kupu emas dan diberi gelar kupu-kupu surgawi. Bak surgawi ini terlalu kuat. Jika itu muncul beberapa kali lagi, memungkinkan penilaian yang lebih akurat, kesimpulannya mungkin sangat menantang. Namun, ada orang yang bertanya-tanya mengapa itu hanya muncul sekali. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir ini, tidak mungkin hanya ada satu kejadian, kan? Hanya ada satu, dan hanya setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya, satu pun lahir. Yun Si berkata dengan lembut. Ini adalah kisah yang dia lihat di dalam buku tulang yang tertutup debu di Gunung Surgawi-Surgawi. Bagaimana itu muncul? Tidak ada yang tahu. Beberapa makhluk purba peringkat surgawi menduga bahwa itu mungkin tidak berasal dari alam ini. Setelah berjuang keras di dalam, Lin Kun menjadi tenang. Dia melihat bahwa Si Hao tertarik dan tahu bahwa dia telah menghindari bencana ini. Pihak lain mungkin tidak ingin membalas dendam padanya lagi. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia merasa bahwa rahasia mengenai serangga surgawi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilindungi oleh sesepuh Formation Arrangement Realm seperti dia. Dia mungkin juga menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menukar beberapa karma. Sama sekali tidak perlu memikirkan potensi Si Hao. Saat ini, semua orang tahu bahwa selama dia diberi cukup waktu, dia bisa melampaui individu kuat dari sekte manapun di zaman sekarang. Setelah membuat pilihan ini, dia menjadi tenang di dalam dan tidak lagi berjuang di dalam. Dia tidak ragu-ragu dan mulai berjalan menuju sudut bidang kedokteran. Dia berjongkok. Setelah meraba-raba di dalam bumi, sebuah kaca terdengar. Simbol menyala di bawah tanah, dan kemudian mulai terbelah dengan suara gasa-gasa. Lin Kun mengeluarkan kotak batu dari lubang formasi yang berukuran 1 kaki persegi dan menyerahkannya kepada Si Hao. Apakah itu benar-benar Kaisar Kupu-Kupu? Semua orang melebarkan mata mereka. Mereka semua sangat gugup, dan bahkan napas mereka menjadi serak. Bahkan dada penuh Wollinger naik dan turun, dan matanya yang indah berkedip-kedip dengan kilau saat dia menatap kotak batu yang tampaknya biasa. Hati-hati. Jika itu benar-benar kupu-kupu Kaisar, bahkan larva saja akan memiliki spiritualitas yang tak terbayangkan dan kekuatan yang kuat. Yun Si dengan bersemangat memperingatkan. Terhadap jenis makhluk legendaris ini, dia selalu merasakan rasa ingin tahu, serta rasa hormat terhadap generasi penerus dari era kuno. Dia benar-benar ingin melihat keberadaan Kaisar Kupu-Kupu. Lin Kun agak malu dan berkata dengan suara lembut, itu hanya beberapa petunjuk penting. Itu bukan larva yang sedang berhibernasi. Semua orang sedikit kecewa, tetapi mereka juga melepaskan napas terpendam. Lagi pula, ini wajar saja. Jika serangga dewa yang mengejutkan dunia telah dibawa keluar oleh sosok tingkat raja, maka itu akan menjadi aneh dan tak terbayangkan. Ketika kotak batu dibuka, sepotong perunggu bisa dilihat. Ada ratusan simbol misterius di atasnya, dan meskipun agak samar dan penuh dengan noda karat dan bekas luka, masih ada semacam perasaan lembut dan kuno di dalamnya. Ini adalah setengah dari keping perunggu. Telah dicatat di dalam gerbang pengobatan surgawi kami bahwa jika artefak magis perunggu lengkap dapat ditemukan, maka Kaisar Kupu-Kupu yang legendaris dapat diperoleh, Lin Kun menjelaskan. Adapun bagian di tangannya, secara tidak sengaja ditemukan setelah memasuki halaman ini. Sosok generasi yang lebih tua memperoleh potongan perunggu ini bertahun-tahun yang lalu dan menyegelnya di sini. Semua orang merasa agak putus asa. Tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak zaman kuno, namun tidak ada yang mendapatkan potongan perunggu lainnya. Bagaimana mereka bisa mencari potongan lainnya? Sudah ada beberapa petunjuk. Tahun itu ketika Dewa Obat jatuh, harta miliknya diwariskan kepada anaknya, dan keping perunggu ini secara alami juga ada di tangannya. Lin Kun menjelaskan. Apa? Ada berita tentang keturunan Dewa Obat. Singa berkepala 9 bertanya. Benar, sisa-sisa kerangkanya telah ditemukan. Lin Kun mengangguk dan kemudian mulai menjelaskan masalah ini secara rinci.
Tempat itu tepatnya adalah lembah surgawi yang dilindungi oleh 100 formasi. Sejak peninggalan sejarah muncul, akan ada banyak orang yang mencarinya setiap hari, dan karena itu beberapa petunjuk ditemukan. Burung merah besar segera menjadi tidak senang. Tempat macam apa itu? Mereka tidak bisa masuk sama sekali. Menurut apa yang dikatakan Yun Si berpakaian ungu, formasi kemungkinan besar diletakkan oleh dewa. Akan sulit bagi siapapun di zaman sekarang untuk menghancurkannya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi baru kemarin. Ada seseorang yang menemukan gua bawah tanah terpencil yang mengarah langsung ke lembah surgawi kemarin, kata Lin Kun. Bagaimana bisa? Ada seseorang yang bisa menembus formasi yang diatur oleh dewa. Semua orang menjadi kaget. Itu dibuka oleh individu kuno. 3 formasi rusak berturut-turut, tetapi di akhirnya mati di dalam. Ketika seseorang masuk ke dalam, mereka melihat banyak artefak magis yang terfragmentasi. Ada juga ubin giok yang mencatat identitas individu yang meninggal, kata Lin Kun. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti apa yang terjadi. Masalah ini masih rahasia, jadi hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Saat ini, banyak tokoh besar telah pindah dari ibu kota kedokteran dan memasuki lembah surgawi di mana formasi telah rusak untuk melihat apakah mereka dapat menuai manfaat. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kelompok itu segera tidak bisa duduk diam. Setelah dengan hati-hati memahami situasinya, mereka dipimpin oleh Lin Kun dengan cepat menuju lembah surgawi kuno. Energi abadi terus meringkuk di sekitar area ini dan cahaya keberuntungan bisa terlihat samar-samar. Lembah itu tampak sangat misterius. Kali ini, Si Hao tidak menuju ke tempat di mana akar spiritual surgawi dapat dilihat, dan sebaliknya, dia langsung tiba di wilayah yang dikelilingi oleh semua jenis spanduk formasi. Jelas bahwa tempat ini telah dikendalikan oleh seseorang. Spanduk berkibar, mengunci area ini. Kabut melonjak dengan ganas, membuatnya praktis tidak ada yang bisa dilihat. Lin Kun juga seorang tokoh hebat di ibu kota kedokteran, jadi dia diizinkan untuk membawa orang-orangnya sendiri juga. Tempat ini telah ditempati oleh beberapa ahli yang kuat, dan biasanya, tidak ada yang bisa masuk. Jumlah orang yang dibawa Penatua Lin agak tinggi. Saat masuk, kelompok itu disambut oleh beberapa pembudidaya yang menjaga gua bawah tanah. Kalau tidak, orang akan dengan santai datang dan pergi. Lin Kun tersenyum dan bertukar salam konvensional dengan mereka. Dia kemudian akhirnya memimpin Si Hao dan yang lainnya masuk tanpa halangan. Gua bawah tanah itu dalam dan terisolasi. Hanya setelah menuruni 100 zang mereka dapat melakukan perjalanan di tanah horizontal yang mengarah ke lembah. Mereka bisa melihat betapa sulitnya menembus formasi saat itu, dan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk membuka rute ini. Masih ada sisa-sisa simbol di dalam gua kuno ini, dan aura mengerikan terus menyebar ke seluruh area ini. Jika mereka tidak rusak, orang normal akan langsung mati tanpa meninggalkan sisa apapun setelah bersentuhan dengan simbol-simbol itu. Dengan melakukan perjalanan di sepanjang gua kuno, mereka segera tiba di daerah yang cerah. Mereka telah memasuki bagian dalam lembah gunung tempat formasi pertama sebelumnya berada. Tempat ini seperti dunianya sendiri. Gagak api terkesiap. Semua orang menjadi ketakutan. Wilayah ini terlalu besar, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya dari tempat mereka berdiri. Mereka tidak yakin berapa kali lebih besar tempat ini daripada lembah gunung yang mereka lihat di dunia luar. Anda harus memahami bahwa ini hanyalah formasi pertama. Setelah ratusan ditambahkan bersama-sama, seberapa luas itu? Mereka semua merasa seperti sakit kepala. Mungkinkah hutan belantara yang luas telah dipadatkan di sini? Semua orang mulai mencoba dan mengukur formasi pertama ini, tetapi mereka menemukan bahwa itu benar-benar tidak ada habisnya. Dari sini, itu berarti bahwa ukuran sebenarnya dari lembah surgawi bahkan lebih tak terbatas. Saya rasa 100 formasi yang ditambahkan bersama-sama harus mencakup beberapa puluh ribu li, bahkan mungkin lebih, berspekulasi Huo Linger. Wilayah sebesar ini membuat gigi semua orang sakit. Betapa konyolnya ini. Formasi hebat ini mencakup puluhan ribu li, jadi seberapa hebat orang yang menciptakan hal seperti itu. Ini benar-benar menakjubkan.
Apa tujuan dari ini? Siapa yang begitu tidak masuk akal untuk menghasilkan formasi yang begitu besar? Singa berkepala 9 berbicara dengan nada yang agak bermasalah. Tidak ada kesempatan untuk hidup di sini, si Hao mengungkapkan ekspresi heran. Tidak banyak vegetasi dalam formasi pertama ini, dan sedikit yang ada di sini berserakan. Sepertinya semua esensi spiritual di sini telah tersedot kering. Selain formasi perlindungan, ada juga formasi tarekat spiritual. Mereka semua terkonsentrasi menuju pusat lembah yang luas. Yun Si berpakaian ungu berbicara. Esensi spiritual dari puluhan ribu li seharusnya tidak semuanya untuk tujuan memelihara batang tunggal akar spiritual itu, kan? Huo Linger mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa jenis tanaman itu? Jika ini benar, maka persyaratan untuk pertumbuhannya terlalu menakutkan. Bahkan si Hao sangat terguncang. Lembah gunung ini pasti ditata oleh sosok besar yang tak tertandingi, yang kemungkinan bukan milik dunia ini. Semua ini sengaja ditinggalkan oleh seseorang untuk diambil suatu hari nanti. Si Hao berkata dengan lembut. Jika ini masalahnya, maka individu yang tak tertandingi akan muncul sekali lagi. Di bawah pimpinan Lin Kun, mereka sekali lagi memasuki gua kuno. Rute ini mengarah ke formasi kedua, dan pasti ada simbol spasial di sini. Ada jarak yang sangat jauh, namun mereka dengan cepat melintasinya dan tiba di tanah. Seperti yang diharapkan, formasi kedua tampaknya tidak terbatas juga. Itu mencakup ruang sebanyak formasi pertama, dan itu juga tanpa kehidupan. Tidak ada sesuatu yang berharga di sini. Lin Kun mengingatkan, jika kita terus maju, itu akan berbahaya. Anak Dewa Obat meninggal dalam formasi ketiga, dan dia hanya mampu menembus sebagian dari batasan. Ayo pergi. Si Hao hanya ingin melihatnya, jadi dia jelas tidak akan mengambil risiko. Saat memasuki formasi ketiga, ada wilayah yang aman. Sudah ada 100 atau lebih orang di sini yang sedang mempelajari formasi atau mencoba menemukan sesuatu. Orang-orang ini terdiri dari tokoh-tokoh besar ibu kota kedokteran bersama dengan murid dan keturunan mereka. Mereka berada di sini untuk melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan surgawi. Meskipun kesempatan ini telah diberikan kepada mereka, jumlah hal yang bisa diperoleh di sini terbatas. Area aman ini tidak terlalu besar. Kabut berkabut mengaburkan sekeliling, membuatnya sulit untuk melihat di baliknya dengan jelas. Banyak orang mencari di daerah itu dengan harapan mendapatkan sesuatu. Ada beberapa fragmen artefak magis. Benar saja, ada banyak artefak yang hancur di sini seperti bendera formasi yang rusak, tulang simbol primordial yang hancur, dan kuali obat yang retak. Itu adalah sisa-sisa senior. Lin Kun berbicara dan menunjuk ke depan. Daging di tubuh itu sudah lama menghilang, dan tulangnya berwarna abu-abu gelap. Itu sangat tidak normal, seolah-olah akan retak karena sentuhan ringan. Itu menderita karena kekuatan formasi yang menakutkan. Selain itu, ada formasi pertemuan spiritual di sini yang telah sepenuhnya mengekstraksi semua esensi tubuh. Tinggal di sini terlalu lama akan menyebabkan drainase yang parah dari esensi seseorang. Mereka tidak tinggal di sini selama itu, tapi si Hao dan yang lainnya sudah memiliki perasaan seperti ini. Formasi ketiga belum sepenuhnya ditembus, dan karena itu, mereka bahkan tidak bisa tinggal di wilayah aman ini terlalu lama, atau ada kemungkinan mati. Penatua Lin, kamu datang. Seseorang menyapa. Pewaris Dewa Obat justru adalah nenek moyang kita dan sosok yang sangat tangguh. Dari penelitian kami, sepertinya dia berhasil menembus level dewa di tahap akhir hidupnya dan mengikuti diagram di sini. Informasi yang mereka ungkapkan sangat mengejutkan, segera mengejutkan si Hao. Dia tidak bisa tidak mengamati dengan murid ganda itu. Apakah itu benar-benar ahli tingkat dewa? Si Hao gemetar dalam hati, karena dia memperhatikan bahwa tulang tertentu belum sepenuhnya berubah menjadi abu-abu gelap. Ada jenis cahaya surgawi yang berkedip-kedip dengan aura dewa yang meringkuk. Bahkan seorang individu divin hanya berhasil menembus 2,5 formasi sambil memiliki sebagian dari diagram formasi. Persisnya seberapa menakutkan tempat ini. Si Hao tidak lagi memiliki banyak harapan, karena tempat ini terlalu berbahaya. Apalagi,
Setelah berkeliling tempat ini, dia tidak menemukan kepingan perunggu itu. Benar-benar ada satu. Tepat ketika dia merasa membuang waktu dan hampir menyerah, murid ganda itu secara tidak sengaja menangkap aura aneh yang sama dengan kepingan perunggu pada dirinya. Ketika dia dengan hati-hati mengamatinya, dia segera bersukacita. Itu mengejutkan setengah lainnya. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Film pun berakhir.